Temuan antara lain bahwa BLT baik itu dana desa termasuk bansos yang lain masih banyak ditemukan yang belum tepat sasaran. Kepada pemerintah seperti provinsi maupun pusat, alangkah baiknya untuk mempercayai desa untuk data-datanya gitu. Jangan mengirimkan data nama-nama langsung dari provinsi atau dari pusat gitu. Kan yang tahu mungkin yang bersentuhan langsung itu pemerintah desa bersama RT/RW-nya. Gawat, KPK sampaikan kepada Mensos Risma temuan 16,7 juta penerima bantuan tanpa NIK. Ini usulannya. KPK menemukan kisru pendataan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. DTKS menjadi dasar pendataan dalam menentukan penerima bantuan sosial. Hal ini disampaikan petinggi KPK kepada Mensos Risma hari ini dalam sebuah pertemuan di gedung KPK pada 11 Januari 2021. KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK, nomor induk kependudukan. Tapi ada di DTKS, yang isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya. Jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu, kata Deputi Pencegahan KPK Pahala, Nainggolan. Dalam konferensi pers diunggah di akun YouTube resmi KPK pada 11 Januari 2021. Pertemuan ini merupakan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian kajian pengelolaan bantuan sosial. Selain Mensos Risma hari ini, bertindak sebagai tuan rumah adalah 3 pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi, Pobolago, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan. Pahala mengusulkan bahwa mulai saat ini pendataan didasarkan pada data yang ada di DTKS dengan mengacu data dari Dukcapil. Diganti saja dengan data dari Dukcapil. Dijen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Karena punya kartu keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang, yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk. Jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK, tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil, namun hanya sendirian saja. Jadi kami sepakat mempercepat pemadaman, ungkap Pahala. Lebih lanjut, pendekatan ini digunakan karena pertimbangan Dijen Dukcapil, Kemendagri sangat kooperatif dan menawarkan pembadanan data secara daring. Pembaharuan secara otomatis bisa dilakukan jika jadi perubahan data seperti kelahiran, kematian, menikah, cerai, keluar daerah, atau masuk daerah. Selain 16 juta data tidak ada NIK, ada juga 1,06 juta NIK ganda, dan kami lihat juga 234.000 orang sudah meninggal masih ada di DTKS. Itu hasil pemandangan Dukcapil berdasar kajian KPK, Ibu Pahala. Pahala juga menyarankan agar DTKS bisa dilakukan secara online, sehingga pemutakhiran data bisa secara real time, tidak perlu menunggu hitungan bulan. Jadi seharusnya 17 juta ini dipindahkan ke DTKS, ke Mensos, maka DTKS rasanya akan lebih baik kualitasnya. Kami sepakat mendorong DTKS online sehingga pendataan tidak harus per bulan, tapi langsung real time. Tambah Pahala. KPK menekankan 3 poin utama ini dalam pemadanan DTKS antara lain. Pertama, orang itu memiliki NIK, sehingga dapat dipastikan orang tersebut berada di Indonesia. Kedua, orang kaya di dalam DTKS bisa keluar. Terakhir, orang miskin yang belum masuk DTKS bisa masuk. Pemadanan data ini hanya mungkin kalau online di Dukcapil. Jadi 97 juta data DTKS itu masih banyak PR yang diperbaiki. Apalagi 97 juta data ini menjadi basis untuk penerima bantuan iuran BPJS, kesehatan, dan ketahuan 600.000 itu ada anggota TNI Polri PNS. Jadi PR-nya masih banyak, ungkap Pahala. KPK juga mengkritisi 3 program besar yang saat ini sedang bergulir untuk menanggulangi COVID-19. Seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan penerima bantuan iuran. Ke BPJS, kesehatan tidak menggunakan DTKS sebagai acuan. Misalnya 884.000 penerima PKH justru tidak ada di DTKS. 1 juta keluarga penerima BPNT tidak ada di DTKS. 26,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak berasal dari DTKS. Dan 10,3 juta jiwa yang terdaftar pada DTKS belum terdaftar BPJS Kesehatan, ungkap Pahala. Berdasarkan DTKS yang terdaftar terkini, jumlah peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara sebesar 600.000 jiwa. 3 unit besar ini datanya disinkronkan,
Kalau DTKS jadi rujukan artinya 97 juta orang atau berapapun nanti angka warga miskin nanti akan menentukan berbagai bansosnya, begitulah tambah pahala. KPK mengapresiasi kinerja Kemensos dalam pemutakhiran data selama ini. Tinggal berkoordinasi dengan daerah-daerah untuk validitas datanya. Jadi Kemensos sudah lebih baik datanya, hanya harus kembalikan ke daerah benar, tidak itu. Bu Menteri sudah membuka interaksi dengan daerah, begitu ujarnya. Pendekatan ini menurut Pahala lebih baik ketimbang pendekatan sentralisasi dalam perbaikan data senilai 1,45 triliun yang awalnya akan dilakukan Kemensos. Kami sepakat sentralisasi data senilai 1,45 triliun tidak akan dilakukan karena ada universitas, dinas sosial, dan bahkan Dukcapil juga ada di daerah, pungkas Pahala. Gigih setelah gagal laporkan Risma ke Polda Metro Jaya, pria ini lanjut kirim surat ke Presiden RI. Gegara surat laporannya ke Polda Metro Jaya ditolak, membuat Wakil Ketua Umum Pergerakan Penggamal, Hitah Nahdliyah, Waketum PPKN, Janjian, Muhammad Yasin atau Gus Yasin, lanjut mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini Selasa 12 Januari 2021. Surat itu terkait laporan Risma yang dituding melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Risma juga dibidik dengan Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, setelah berada di sentra pelayanan kepolisian terpadu, Polda Metro Jaya cukup lama laporan Yasin ternyata malah ditolak. Polisi menolak laporan Yasin, tak ada alasan detail. Namun pada intinya, kata dia, SPKT tidak mau menerima laporan langsung, terpaksa menyampaikan laporan dalam bentuk surat yang sudah saya siapkan untuk menjaga kalau laporan langsung ke SPKT ditolak, kata Gus Yasin. Hal ini justru memantik perhatian mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huta Heian, yang justru mendorong agar Gus Yasin segera merealisasikan laporan tersebut. Ferdinand pun membuat cuitan di akun Twitter pribadinya. Hahaha, ayo Sin, buruan terbang ke Jakarta. Laporkan, jangan tidak jadi ya, karena mulutmu adalah harga dirimu. Tweet Ferdinand di akun Twitter miliknya. SPKT menolak menerima laporan langsung, sekaligus menolak membuatkan surat tanda bukti laporan. Selanjutnya, hari ini surat tembusan ke Presiden soal laporan dugaan kebohongan belusukan Menteri Risma dikirim, kata Gus Yasin. Surat laporan Gus Yasin tersebut terkait aksi belusukan Risma beberapa hari lalu yang menemui gelandangan di Jalan Sudirman, Tamrin. Masih ujarnya, dalam hal ini pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Sudirman dan Tamrin, Jakarta Pusat. Itu saya lihat banyak kebohongan, beber Gus Yasin. Menurut Gus Yasin, surat laporannya dikirimkan kepada Jokowi bukan semata-mata karena laporan ke Polda Metro Jaya ditolak, tapi pihaknya memang sebenarnya sudah menyiapkan surat itu sebelum melaporkan Risma ke Polda. Sebelumnya, surat laporan memang juga sudah disiapkan untuk ditembuskan ke Presiden, bukan karena laporan ditolak. KPK juga mengkritisi 3 program besar yang saat ini sedang bergulir untuk menanggulangi COVID-19. Seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan penerima bantuan iuran. Ke BPJS, Kesehatan tidak menggunakan DTKS sebagai acuan. Misalnya 884.000 penerima PKH justru tidak ada di DTKS. 1 juta keluarga penerima BPNT tidak ada di DTKS. 26,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak berasal dari DTKS. Dan 10,3 juta jiwa yang terdaftar pada DTKS belum terdaftar BPJS Kesehatan, ungkap Pahala. Berdasarkan DTKS yang terdaftar terkini, jumlah peserta pekerja penerima upah penyelenggaraan negara sebesar 600.000 jiwa. 3 unit besar ini datanya disinkronkan, Dok. Kalau DTKS jadi rujukan artinya 97 juta orang, atau berapapun nanti angka warga miskin, nanti akan menentukan berbagai bansosnya, begitu tambah Pahala.